Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang optik yang kedua. Hari ini kita akan membahas cermin cembung, pembiasan, dan lensa cembung. Tapi sebelum itu Bapak berharap agar Ananda di rumah dapat sehat walafiat sehingga kita dapat fit dalam beribadah, dalam belajar. Langsung saja untuk materinya. Nah, cermin cembung itu adalah cermin yang berbentuk cembung ya. Dari namanya saja sudah ketahuan. Nah, contoh cermin cembung ini sangat banyak seperti spion atau kaca atau cermin yang ada di tikungan. Biasanya ada cermin yang besar sehingga kita dapat melihat orang yang melintas di depan kita di belokan tersebut sehingga menghindari kecelakaan. Nah, untuk cermin cembung sendiri, titik pusat kelengkungan cermin cembung berada di belakang cermin sehingga disebut cermin negatif ya, karena bentuknya cembung sehingga titik pusat kelengkungannya berada di belakang cermin. Kemudian berkas cahaya sejajar mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar atau divergen. Kan karena kalau kemarin cermin cekung itu konvergen ya, mengumpulkan cahaya. Nah, ini memantulkan cahaya atau menyebarkan cahaya sehingga cermin cembung disebut divergen ya. Nah, kalau cekung apa? Konvergen, kalau cembung divergen. Nah, aplikasi pada kehidupan sehari-hari contohnya tadi seperti Bapak sebutkan, ada kaca spion, kaca ATM. Misalkan kalau kalian melihat di ATM suka ada cermin yang cembung ya. Nah, itu salah satunya untuk mengawasi orang yang sedang transaksi di sana sehingga lebih aman security-nya, keamanannya. Nah, kemudian kaca supermarket, mungkin kebanyakan kaca supermarket itu dibuat dari kaca datar ya, cermin datar. Nah, padahal ada beberapa yang menggunakan cermin cembung ya. Kemudian kaca perpustakaan juga fungsinya hampir sama seperti kaca di persimpangan jalan. Nah, ini beberapa aplikasi untuk cermin cembung. Anda sudah dapat membayangkan bagaimana bentuk cermin cembung tersebut. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagian-bagian pada cermin cembung. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian cermin cekung. Nah, di sini seperti biasa di sini ada sumbu utama. Kemudian di sini ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. Nah, jadi di sini P-nya, mana P? Di sini P, ini P itu titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian F di sini titik fokusnya ya. Nah, dari sini ke sini ini titik fokus. Jadi misalkan kalau jarak fokus, nah berarti dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini jari-jari cermin. Nah, kemudian di sini lukisan bayangan pada cermin cembung hanya satu jenis dan berada di ruangan 4. Jadi lukisan bayangannya berada di sini ya, selalu di ruangan 4. Nah, dan bentuknya itu selalu atau sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung itu maya, diperkecil dan tegak serta berada di ruangan 1. Nah, jadi misalkan kalau Ananda menggambarkan ruangan 1, ruangan 2 atau benda tersebut, maka akan selalu maya, diperkecil serta tegak ya. Nah, kemudian lukisan bayangan pada cermin cembung. Ini misalkan kita taruh di sini di ruangan 4 sebuah benda. Nah, sehingga bayangannya karena kan tadi tegak sifatnya, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung itu selalu tegak, di sini tegak. Kemudian kalau terbalik nih di sini ya, ke bawah ke sini ini tegak, maya, tegak dan diperkecil. Ini dari tingginya segini jadi
segini ya, diperkecil. Nah, kemudian arah dari cahayanya, nah, nih, sehingga membentuk bayangan di sini. Nah, kemudian untuk persamaan pada cermin cembung sama seperti di cermin cekung, 1/, jarak fokus sama dengan 1/, jarak bayangan terhadap cermin ditambah 1/, jarak bayangan terhadap cermin. Ini jarak benda terhadap cermin ya, ini jarak bayangan terhadap cermin. Kalau S jarak benda sebenarnya, kalau S aksen jarak bayangan, F titik fokus, dan F itu sama dengan setengah dari R, dengan R-nya itu adalah jari-jari cermin. Nah, kemudian untuk perbesaran, ini perbesaran nilai mutlak dari S aksen per S ya. S aksen tadi jarak bayangan ke cermin, S jarak benda ke cermin ya. Nah, kenapa dinilai mutlak seperti kemarin? Nilai mutlak itu bila mana negatif jadi dianggap positif, nanti bisa sebaliknya ya, sehingga memudahkan dalam menghitung perbesaran. Kemudian perbesaran juga di sini selisih dari jarak, di sini selisih dari tinggi kan. Seperti di sini jaraknya misalkan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini S aksen. Kemudian tingginya di sini ini H, di sini H aksen ya, tingginya seperti itu. Nah, pada cermin cembung nilai F dan R selalu negatif. Nah, karena titik fokus dan jari-jari berada di belakang cermin cembung. Jadi nanti kalau di soal disebutkan nilai jarak fokusnya misalkan 4, nah dia selalu negatif ya. Nah, 4 itu berarti minus 4. Nah, kita coba di contoh soal agar lebih memahami ya. Sebuah benda berada pada jarak 20 cm. Nah, ini apa 20 cm? Itu S ya. Di depan cermin cembung yang memiliki jarak fokus 30 cm. Nah, tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan yang terjadi. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Titik fokus 30. Nah, di sini positif, di sini negatif. Kenapa? Karena tadi di cermin cembung selalu negatif ya, jarak fokus dan R-nya, jari-jarinya. Nah, kemudian jarak benda, di sini jarak benda 20 cm. Kemudian mencari jarak bayangan kan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Nah, 1/- minus 30 di sini, 1/20 ini dari sini tambah 1/S aksen. Nah, yang dicari kan jarak bayangan, berarti S aksen ini 1/S aksen sama dengan 1/- 30 dikurangi 1/20. Jadi 1/S aksen sama dengan minus 2/60. 60 dari mana? Ini kita menyamakan penyebut 60, kemudian di sini minusnya pindah ke sini 2 minus 2/60. Nah, ini. Kemudian didapatkan 1/S aksen 5/60 dari minus 2 dikurangi 3 minus 5. Sehingga S aksen sama dengan minus 60 dibagi 5 sama dengan minus 12 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Perbesaran bayangan yang terjadi. Tadi rumusnya M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. Ini minus 12 di sini dibagi 20 karena nilai mutlak bisa dianggap positif, jadi 12 dibagi 20 0,6 kali. Sesuai ya dengan sifat bayangan pada cermin cembung, yaitu diperkecil ya. Nah, kalau nilainya di sini diperbesar, Nanda mengerjakannya salah. Karena di cermin cembung selalu perbesarannya kecil atau diperkecil bendanya. Jadi jarak bayangannya minus, ini ada kesalahan, ini minus 12 ya, minus 12 cm dan perbesarannya 0,6 kali, ini minus 12 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pembiasan cahaya. Nah, dari kata bias, ada bias, ada sesuatu yang bias. Misalkan bias itu kenyataannya seperti ini tapi terlihat seperti ini. Nah, dari kenyataan dengan penglihatan beda. Nah, di sini contohnya penerapan prinsip pembiasan di dalam kehidupan sehari-hari. Sendok yang tercelup air sebagian tampak membengkok. Ini contohnya Ananda dapat praktekkan di rumah langsung. Ini sendoknya sebetulnya ke sini kan. Nah,
tapi terlihat seperti patah atau membelok. Nah, ini pembiasan ini, kenapa hal ini terjadi? Nah, nanti ada prinsip pembiasan yang akan kita pelajari. Kemudian intan dan berlian tampak berkilau, itu prinsip dari pembiasan. Kemudian dasar kolam jernih tampak dangkal. Kalau kita melihat kolam yang jernih dangkal, nah itu karena ada pembiasan cahaya di sana. Terus cahaya senter terlihat membelok pada saat menyinari sungai yang jernih. Nah, seperti di air teh ini, jadi sinar senter disorotkan ternyata berbelok. Nah, kemudian bintang terlihat lebih dekat dari posisi aslinya pada kondisi malam yang cerah. Coba Anda bandingkan melihat bintang dalam kondisi berawan gitu tapi masih terlihat bintangnya dengan kondisi yang fresh gitu. Kemudian munculnya pelangi juga seperti minggu lalu yang sudah kita bahas, itu adalah penerapan prinsip pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini seperti yang sebelumnya kita mengenal hukum Sinelius untuk pemantulan cahaya. Nah, sekarang kita coba belajar hukum Sinelius tentang pembiasan cahaya. Nah, hukum pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar seperti kemarin ya. Jadi ini sinar datang, sinar bias ini terletak pada satu garis normal di sini ya. Ini garis normalnya yang tegak lurus ini. Nah, kemudian hukum kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Nah ini apa nih? Nah, di sini kan ada medium udara, misalkan ini katakanlah sebuah sungai, atau misalkan bisa udara bisa air, tapi di sini ada sebuah kaca ya, udara dan kaca. Di sini ada kaca. Nah, sinar ditembakkan ke kaca. Nah, seharusnya misalkan lurus ya ke sini, atau mungkin yang lebih terlihat itu kalau sinar diarahkan ke air. Nah, seperti yang kita lihat pada fenomena sendok tadi. Nah, harusnya kan lurus, istilahnya sendok itu nggak bengkok kan harusnya. Nah, tapi karena ada pembiasan, dia dibiaskan mendekati garis normal. Nah, di sini mendekati garis normal di sini ya. Mendekati garis normal ke sini. Nah, kemudian jika sebaliknya kan udara sama kaca yang lebih rapat mana? Lebih rapat kaca kan. Nah, jika di sebaliknya sinar datang dari medium yang lebih rapat, misalkan di sini kaca kan massa jenisnya lebih rapat dibandingkan udara, dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, di sini ini garis normal yang ini. Kemudian ini harusnya ke sini, jadi malahan ke sini. Nah, itu adalah teori dari pembiasan cahaya ya. Kemudian di sini ada beberapa persamaan untuk pembiasan. Ada yang dimaksud dengan indeks bias medium. Jadi indeks bias suatu medium. Jadi tiap medium itu seperti udara, air, kaca itu berbeda-beda indeks biasnya, dan hal itu yang menyebabkan tingkat atau sudut berbeloknya suatu benda itu berbeda-beda. Antara misalkan kita menyorotkan sebuah sinar ke kaca, ke air, atau ke berlian misalkan seperti di gambar, nah itu akan berbeda indeks biasnya. Nah, salah satu indeks bias yang kita ketahui itu adalah indeks bias udara. Indeks bias udara itu nilainya 1. Nah, rumus umum untuk indeks bias itu N2 dibagi N1 sama dengan C1 per C2, di mana N2 di sini indeks bias suatu medium. Katakanlah misalkan indeks bias kaca, N1 ini indeks bias udara, C1 ini kecepatan cahaya di udara. Nah, kecepatan cahaya di udara itu 3 kali 10 pangkat 8 di sini. Maaf, di sini lupa tertulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau 300 ribu kilometer. 300 juta kilometer. 300 juta kilometer. Nah, atau 300 juta meter, 300 kilometer.
ya 300 km per second. Nah, kemudian di sini jika N1 adalah indeks bias udara dan C1 adalah cepat rambat cahaya di udara. Nah, kan tadi N1 itu indeks bias di udara itu nilainya 1. Berarti di sini bisa ditulis N2 dibagi 1 sama dengan C1 per C2. C1 sama seperti persamaan di atas. Atau bisa ditulis karena ini 1 kan udara, N2 sama dengan C1 per C2. Nah, dengan keterangannya tadi. Nah, kita coba flashback rumus gelombang ya. C sama dengan lambda kali F, di mana C itu kecepatan rambat udara atau kecepatan udara, kecepatan cahaya di udara. Kemudian lambda di sini panjang gelombang dan F itu frekuensi. Nah, sehingga maka N2 kan sama dengan C1 per C2. Nah, dari sini kan. Kemudian N2 bisa dirubah kan karena C sama dengan lambda kali F. Nah, lambda 1 kali F1, lambda 2 kali F2. Nah, jika kita menganggap N2 di sini adalah N, atau N1, N2 sama dengan N1 dan F2 sama dengan F1, maka kita bisa tulis seperti ini, N sama dengan lambda 1, ini bisa dicoret karena dianggap sama, per lambda 2. Jadi indeks bias suatu medium itu adalah panjang gelombang udara lambda 1 dibagi panjang gelombang suatu medium. Jadi kita dapat dengan mudah menentukan indeks bias suatu medium dengan mengetahui panjang gelombang dari benda tersebut ya. Nah, ini adalah pembiasan pada prisma. Jadi nah, yang menarik adalah pada pembiasan prisma. Jadi misalkan sinar datang dari sini, itu akan dibelokkan jadi secara lurus ya. Nah, kemudian ketika di sini akan dibelokkan lagi. Jadi ada yang unik di sini. Sinar datang di sini kemudian dibiaskan, nah mendekati garis normal, kemudian di sini dibiaskan lagi menjauhi garis normal. Nah, ini pembiasan pada prisma. Nah, yang uniknya adalah jika cahaya monokromatis dibiaskan pada prisma, katakanlah warna merah. Nah, warna merah dibiaskan pada prisma, maka yang akan dihasilkan adalah warna merah karena dia monokromatis atau tersusun atas satu warna. Nah, tapi jika cahaya polikromatis seperti putih, cahaya putih kita biaskan pada prisma, itu akan menghasilkan warna pelangi, Mejiku Hibiniu. Kenapa? Karena pada prisma terjadi pembiasan. Jadi si cahaya putih ini dibiaskan atau disebarkan, dipecah. Yang putih kan tersusun atas senyawa-senyawa pelangi, jadi dipecahkan satu-satu karena panjang gelombang dari merah, kuning, dan warna pelangi ini berbeda-beda sehingga dibiaskan. Nah, kemudian ada prinsip pemantulan sempurna ini diterapkan pada periskop. Jadi periskop itu biasanya teropong yang digunakan di kapal selam. Misalkan kalau kita ingin melihat musuh dari kejauhan atau misalkan yang sedang ngetren itu misalkan pencurian ikan, kapal pencuri ikan. Nah, kita tentara itu dapat menyelam menggunakan kapal selam dan menggunakan periskop untuk melihat dari dari jauh gitu. Nah, cahayanya jadi dibiaskan kan. Kenapa misalkan orang yang di dalam kapal selam bisa melihat perahu yang ada di atas air gitu kan? Teorinya seperti apa? Karena cahaya itu seperti ini bisa dibelokkan. Jadi ke sini misalkan di sini ke sini jadi kelihatan misalkan ini di laut, nah ini di darat. Jadi disusun cerminnya itu sehingga si orang yang ada di dasar laut bisa melihat orang yang di bawah laut. Itu prinsip pemantulan cahaya. Nah, kemudian pembiasan pada lensa cembung. Kalau tadi kita sudah membahas cermin cembung, kemarin cermin cekung, kemudian cermin datar. Nah, ini lensa. Nah, apa bedanya cermin dengan lensa? Nah, lensa itu tersusun atas
Kalau cermin kan satu ini ya, satu permukaan dan bisa memantulkan cahaya. Nah, kalau pada lensa kan karena lensa itu bening ya, sehingga cahaya itu bisa menembus dan dibiaskan tadi. Kan kalau di cermin dipantulkan, kalau di lensa karena transparan dapat dibiaskan. Nah, ini adalah contoh virus. Ini virus COVID-19. Ini dilihat oleh bantuan mikroskop elektron. Jadi kita bisa melihat virus. Nah, ini contohnya. Ini virus corona, ini bentuknya seperti ini. Ini bentuk sesungguhnya kalau dilihat dari mikroskop elektron. Nah, kita di dalam ilmu biologi molekuler kita bisa mewarnai si virus ini sehingga terlihat berbeda dengan benda-benda lainnya di sekelilingnya ya. Nah, ini virus-virusnya dapat dilihat oleh mikroskop elektron, dan mikroskop elektron itu adalah salah satu benda yang berprinsip kerjanya dengan memanfaatkan prinsip lensa cembung. Nah, kita akan bahas lensa cembung tersebut. Nah, bentuk dari aplikasi lensa cembung ini ada beberapa bentuknya. Ada yang cembung-cembung atau biconvex, kemudian ada cembung datar atau flan convex, ada concave convex. Nah, atau cembung cekung. Nah, di sini berbeda-beda fungsinya. Kenapa ini bisa cembung-cembung, ini cembung datar, ini cembung cekung. Nah, coba Ananda dapat searching di Google aplikasi-aplikasi ini. Nah, mana yang digunakan untuk mikroskop, mana yang digunakan untuk teropong, mana yang digunakan untuk benda lainnya. Nah, untuk aplikasi dari lensa cembung ini ada beberapa, seperti kaca pembesar, loop. Nah, kalau loop itu cembung-cembung apa cembung cekung? Nah, coba Ananda cari. Kemudian lensa objektif dan okuler pada teropong. Nah, kita melihat jarak jauh, melihat bintang, melihat planet misalkan. Sebagai lensa objektif pada mikroskop tadi, kegunaannya untuk melihat virus. Nah, untuk melihat benda-benda kecil. Sebagai kacamata rabun dekat, misalkan ada orang yang menderita rabun dekat. Nah, dia menggunakan lensa cembung atau kacamata cembung untuk melihat yang rabun dekat. Nah, di sini ada lukisan bayangan pada lensa cembung di ruangan 3. Nah, kita sudah belajar kan kemarin di lensa cekung atau tadi di cermin cembung. Nah, sama, ini ada pembagian ruangannya. Di sini ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Nah, bedanya F1 dan P1. Di sini F1 dan P1, di sini adalah titik fokus dan titik pusat yang bekerja, aktif. Nah, di sini yang bekerja. Kemudian titik fokus dan titik pusat yang tak bekerja. Nah, ini di sini pasif ya, di sini aktif, di sini pasif. Nah, untuk benda di ruangan 3, kita taruh benda di ruangan 3 di sini, kemudian hasil bayangannya itu adalah di sini. Nah, di ruangan 2, dan ukurannya bagaimana? Diperkecil. Kemudian bentuknya tegak apa terbalik? Terbalik kan? Nah, ini darinya ke sini, ini ke sini, diperkecil, kemudian terbalik dan nyata ya. Nah, sifat bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, karena lensa cembung. Nah, kemudian ini di ruangan 3 ya. Bagaimana kalau kita geser ke ruangan 2? Nah, kita geser ke ruangan 2 bendanya. Kemudian kita coba petakan di lensanya. Nah, terjadi seperti ini. Nah, sama juga tadi terbalik, ini juga terbalik, tapi bentuknya diperbesar. Kalau ini diperkecil, yang ketiga, ruang ketiga. Kalau ruang kedua itu diperbesar. Nah, bentuknya diperbesar, terbalik, dan nyata sama. Dan bendanya berada di ruangan 3. Nah, kalau tadi ini bendanya berada di ruangan 2. Nah, bagaimana kalau benda ditaruh di ruangan 1 di sini? Nah, ini ada dua keadaan. Jika benda diletakkan di antara titik fokus F2 dan O. F2 di sini, O di sini. Nah, ini bendanya, kita taruh benda di sini, dan inilah yang terjadi. Nah,
tidak ada bayangan yang terdeteksi. Nah, perpanjangan dari sinar bias tersebut tidak mengalami perpotongan. Kalau tadi kan di sini mengalami perpotongan antara ini kan dan ini, sehingga ditentukan letak dari bayangannya di sini. Dan di ruangan 3 pun sama, ada perpotongan. Nah, kalau di ruangan 1 di antara F2 dan O di sini tidak terjadi perpotongan. Nah, sehingga tidak terjadi bayangan atau bayangan tidak teridentifikasi. Nah, kemudian jika benda diletakkan tepat di titik fokus depan lensa F2, nah di sini tepat di F2, nah maka akan kalau di sini kan tidak terdefinisi, maka di sini terbentuk bayangan tapi di belakang. Nah, letak bayangan berada di depan lensa atau di ruangan 4. Nah, kenapa ini di ruangan 4? Padahal ini kan pas di ruangan 3 ya atau 2. Nah, ini kan karena ini munculnya di sini, harusnya kan di sini munculnya, ini munculnya di belakang. Nah, ini dianggap ini atau ini berada di ruangan 4. Nah, dan jarak bayangannya tak hingga. Tak hingga di sini menunjukkan kepada kita bahwa bayangan tak terdefinisi. Maka kalau di lensa cembung, baik di antara F2 dan O atau pas di F2, jadi bayangannya itu tidak teridentifikasi. Nah, beda halnya dengan di ruangan 2 dan di ruangan 3 ya, ada bendanya teridentifikasi. Nah, kemudian untuk persamaan pada lensa cembung, nah di sini sama 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian F-nya juga setengah dari R, jari-jari lensa. Kemudian perbesarannya juga sama, dan ini apa? Ada ini P. P itu apa nih? Ada yang baru, persamaan baru. Kekuatan atau daya lensa. Satuannya dioptri. Yang rumusnya itu 1/F. 1 per jarak fokus lensa cembung. Nah, kita coba di contoh soal. Nah, sebuah benda berada pada jarak 8 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 24 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan apabila benda 5 cm dan kekuatan lensa. Di sini kita ketahui jarak fokusnya itu F-nya 24. Nah, dari mana 24? Ini di sini ya, jarak fokus 24. Jarak bendanya 8. Nah, di sini jarak bendanya 8. Kemudian tadi rumus untuk mencari bayangan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya berapa tadi? 24. 1/24. S-nya berapa tadi? 8. Di sini 1/8 ditambah 1/S aksen. X aksennya yang dicari 1/S aksen sama dengan 1/24 dikurangi 1/8. Nah, kita samakan penyebutnya. 24 ini tetap ini kali 3. Nah, 3 berarti 1/S aksen sama dengan 1 dikurangi 3/24 minus 2/24. S aksen sama dengan minus 24/2 atau minus 12 cm. Nah, perbesaran bayangannya berapa nih di sini? S aksen per S dan nilai mutlaknya. Nah, minus 12/8 sama dengan 1/2 kali perbesarannya. Jadi pada lensa ini berada di ruangan berapa kalau diperbesar? Di ruangan tadi. Ruangan berapa? Nah, di sini ya, di ruangan 2 karena dia diperbesar. Nah, kemudian di sini tinggi bayangannya M, H aksen plus H, nilai mutlaknya. Tadi di sini disebutkan apabila tingginya 5 cm karena kan sudah ketahuan perbesarannya 1,5, maka bisa ditulis 5 dikali 1,5. Nah, 7,5 cm. Jadi lebih tinggi kan, tapi tadi terbalik itu kan. Nah, kekuatan lensanya P sama dengan 1/F seperti rumus tadi ya. Nah, ini untuk daya atau kekuatan lensa. Nah, 1/F sama dengan 1/24 dioptri. Nah, ini adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. Nah, ini ada tugas, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Jika tidak ada yang kurang paham, bisa diulang videonya. Kemudian di sini ada soalnya, ada 6 soal. Ini untuk bagian pertamanya. Bisa dicermati. Kemudian ini untuk bagian keduanya. Nah,
Silahkan jika ada yang ditanyakan dapat menghubungi pengampunya masing-masing, di Banin dan di Banat. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum ditutup, ini ada potongan Quran surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi jangan malas dalam menuntut ilmu, harus semangat, karena itu salah satu perintah Allah, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.